Halo, balik lagi sama gue Felix hari ini. Dan hari ini kita kembali lagi di kelas ekonomi. Kelas ekonomi hari ini akan membahas tentang sistem perekonomian di sepak bola Eropa seperti apa sih, macam-macam. Dari soal transfer, dari soal sistem manajemen mereka, keuangannya. Dan hari ini gue akan ngebahas salah satu sistem yang unik yang ada di salah satu liga, yaitu Bundesliga. Apa itu sistemnya? Yaitu 50+1. 50+1 seperti apa? Kita lihat di sini. Oke, singkatnya gini, 50+1 itu adalah aturan di Bundesliga yang mengharuskan supporter dan klub punya saham mayoritas sebesar 51%. Dan investor hanya boleh menanam saham minoritasnya 49%. Jadi 51 itu harus dimiliki oleh supporter dan manajemen klub. 49 hanya boleh dari investor. Investor itu bisa dari mana aja, tapi yang penting ada bisa dari sponsor. Investor itu bisa dari sponsor, perusahaan lokal bisa. Dan apa sih gunanya aturan ini? Aturan ini dibuat untuk mencegah para investor mengambil keuntungan lebih pada sebuah tim dan menghindari uang masuk yang berlebihan pada sebuah klub. Ini juga termasuk cara menghindari FFP, Financial Fair Play. Ya, kita tahu Chelsea, PSG, Manchester City adalah klub-klub yang selalu mengandalkan kekuatan uang, dan mereka terbentur FFP gara-gara selalu pakai uang pemilik klub untuk belanja pemain. Dan aturan ini sudah ada sejak tahun 98. Dan aturan ini dikeluarkan untuk membolehkan klub untuk memisahkan divisi sepak bolanya dalam pengelolaan yang berbeda, biasanya dalam bentuk privat terbatas. Dan proses itu dinamakan juga Ausgliederung. Ausgliederung itu diartikan dengan outsourcing, atau diterjemahkan yaitu memisahkan dari sesuatu. Outsourcing itu kalau dari dunia perusahaan, dalam istilah dunia perusahaan atau terminologi perusahaan disebut pekerja lepas. Dan tadi gue udah jelasin ya, dilakukan agar perusahaan yang bisa menarik investor untuk memompa keuangan agar klub bisa lebih kompetitif, tapi dibatasi sesuai dengan aturan yang tadi. Dan tadi balik lagi, tujuan tambahnya adalah supaya si investor ini tidak memprioritaskan bisnis dibanding apa yang jadi keinginan supporter. Dan support di Jerman itu ada istilah begini, jangan sampai supporter berubah menjadi customer gara-gara mereka sudah tidak dianggap memiliki hak suara mereka, hak menyuarakan mereka untuk kemajuan klub itu tersendiri. Kita kasih contoh nih, Bayern Munchen, untuk dia memisahkan divisi sepak bolanya ke sebuah limited company bernama FC Bayern Munchen AG. 75% sahamnya masih dimiliki Bayern Munchen EV, sisa 25-nya dibagi rata untuk sponsor, yaitu Adidas, Allianz, Audi. Dan pertanyaannya adalah, dan kita harus lihat lagi nih, orang Jerman juga beranggapan supporter harus bisa memiliki klub, berhak menentukan nasibnya. Beda dengan sepak bola liga lain yang manajemen internalnya dipenuhi orang-orang yang punya saham tertinggi, dan supporter tidak punya hak menentukan kebijakan. Dan benefitnya tadi gue sebut, ini juga berdampak pada penjualan tiket pertandingan di Bundesliga, karena tiket Bundesliga tidak semahal di liga lain loh. Dan boleh dibilang stadion sebelum pandemi pun stadionnya di Bundesliga selalu penuh. Dan di Bundesliga tuh kalau di Jerman udah jadi tontonan keluarga setiap weekend. Dan kalau kita lihat komparasi harga tiket musiman di Bundesliga, itu cuma 180 euro. Beda dengan tiket musiman yang paling murah di Inggris aja cuma 350 euro. Itu tiket terusannya West Ham. Nah, ini dia, ada pengecualian loh. Tadi gue sebut sekarang ada pengecualian beberapa klub yang tidak harus melakukan aturan ini. Apa aja klubnya? Tapi gue harus kasih tahu gini, untuk klub yang tidak mengikuti aturan 50+1 ini ada syaratnya, yaitu mereka sudah didanai oleh investor selama lebih dari 20 tahun sebelum ada aturan ini. Jadi mereka juga boleh dapat kelonggaran. Contoh, Bayer Leverkusen yang berdiri tahun 1904 itu didirikan dan dimiliki oleh perusahaan farmasi. Ya, perusahaan farmasi yaitu Bayer Leverkusen. Ya tahu kan produknya, dan pabriknya juga ada di Indonesia. Dekat kok pabriknya, itu ada di daerah Jalan Raya Bogor. Dia diberikan kelonggaran ini, dan memang
Dan awalnya pun juga Bayer Leverkusen ini adalah klub yang didirikan oleh para serikat pekerja farmasinya Bayer, PT Bayer. Lalu VfL Wolfsburg yang didirikan di tahun 1945, itu tahun kemerdekaan kita juga, itu dimiliki oleh perusahaan mobil VW Volkswagen yang model mobilnya kayak kodok. Kemudian selain itu ada TSJ 1899 Hoffenheim, itu dimiliki oleh investor private sekaligus co-founder sponsor mereka dari SAP, yaitu Dietmar Hopp. Nah, lihat nih, TSJ itu punya Hoffenheim itu 96% sahamnya milik Dietmar Hopp. Dan ini diperbolehkan kan, tadi gue bilang kalau investor sudah mendanai klub secara 20 tahun lebih, aturannya tidak berlaku. Dan kalau kita lihat juga Ausgliederung, praktek outsourcing ini sudah dilakukan. Ada 4 klub yang kepemilikan masih 100% milik klub alias masih non-profit. Ada Schalke, Mainz, Freiburg, dan Union Berlin yang 100% tidak ada investor terlibat di dalamnya. Nah, terus bagaimana dengan Leipzig yang saat ini dibenci oleh, boleh dibilang saat ini lagi dibenci habis-habisan sama orang-orang Jerman. Nah, kalau Leipzig yang disponsori Red Bull ini cukup cerdik. Meskipun mereka dibayar Red Bull dan mengaku sebagai perusahaan, mereka menyusun diri sebagai anggota asosiasi anggota dengan semua anggotanya adalah karyawan Red Bull. Karenanya aturan 50+1 tidak akan berlaku. Dan kalau lihat tulisan RB Leipzig harusnya kan Red Bull Leipzig, tapi mereka plesetkan jadi Rasenball Sport Leipzig. Rasenball itu artinya permainan bola di lapangan hijau, karena Rasen artinya lapangan rumput, ball itu kan bola, jadi Rasenball Sport Leipzig. Ini sebenarnya plesetan nama ini adalah untuk mengakali bahwa, karena kan mereka juga klub yang baru ada di tahun 2009 kan, sangat tidak fair kalau klub yang belum sampai 20 tahun didanai investor bisa mendapat kelonggaran aturan itu. Dan artinya itu Leipzig pun mengikuti jejak VfL Wolfsburg, menjadikan karyawan dan petinggi Red Bull sebagai supporter utama mereka yang berjasa dan punya hak khusus dalam mengatur internal klub. Jadi itu juga jadi bukti kelemahan di aturan ini juga. Dan Leipzig dan Hoffenheim dibenci oleh pencinta Bundesliga. Tapi Bundesliga juga harus berterima kasih karena Leipzig adalah satu dari 2 klub bersama Bayern Munchen yang lolos ke semifinal. Bayangin loh, baru 2009, istilahnya baru ada 11 tahun klub ini berdiri, udah bisa masuk semifinal Champions League musim lalu atau tahun lalu, tuh udah pencapaian luar biasa juga loh buat mereka. Dan kalau lu lihat skuadnya pun juga, Leipzig itu rata-rata dipenuhi pemain muda. Yang tua mungkin cuma kipernya Peter Gulasi, terus si Jurari Paulsen, sama si ini Emil Forsberg, cadangan sejati. Nah, itu tadi dampak negatifnya ya, menunjukkan kelemahan 50+1 dengan kelonggaran sejumlah klub. Tapi tadi dampak positifnya, selain tadi masalah tiket yang lebih murah, ini ada di pengembangan pemain mudanya yang berkembang pesat. Dan sebenarnya aturan ini dibuat pun juga untuk, tapi aturan ini pun mulai diterapkan secara penuh tuh pada saat gongnya Jerman gagal besar di Euro 2000. Mereka gagal mempertahankan gelarnya di Euro 2000 yang mereka juara tahun 96. Itu menjadi penanda bahwa timnas Jerman dirombak habis-habisan. Akhirnya pembinaan pun diterapkan di semua klub. Nah, itulah aturan 50+1. Makin mengangkat pemain muda. Makanya kalau kita lihat di Bundesliga setiap musim selalu ada aja kan pemain-pemain muda mereka yang bisa masuk timnas Jerman atau diincar klub-klub besar. Dan karena klub-klub ini udah menekan dana untuk tidak membeli pemain bintang yang udah jadi, sehingga mereka makan dengan mendatangkan pemain dari negara lain atau liga lain yang potensial, tapi diasah dan dibina di klub Bundesliga, atau mengangkat pemain dari akademi yang sekiranya mereka berkualitas. Kalau mau lihat kayak Havertz deh, dari Bayer Leverkusen dibeli oleh Chelsea dengan harga 72 juta pounds. Ini adalah contoh nyata dari positifnya aturan 50+1.
Tetapi aturan ini kembali jadi kontra pada tahun 2020 atau tahun lalu. Para klub Bundesliga tengah mengalami kesulitan karena pandemi ya. Karena investor dilarang menyuntikkan dana besar ke dalam klub, akhirnya membuat keuangan klub jadi goyah. Imbasnya adalah supporter dilarang masuk stadion, penjualan tiket turun drastis. Ya oke, untuk hari ini cukup. Dan kalau gue bisa ambil ya inti dari cerita ekonomi Bundesliga ini, bahwa hal seperti ini tuh bisa diterapkan juga di negara kita atau di negara lain yang terlalu boros menggunakan uangnya untuk membeli pemain yang udah jadi. Lebih baik mencetak pemain yang berkualitas, dengan mencetak pemain berkualitas, membuat harga tiket stadion jauh lebih murah untuk semua orang, sehingga ada ikatan emosional antara supporter dengan klub yang mereka cintai tersebut, sehingga supporter dilibatkan, supporter bisa ikut dalam menentukan masa depan klub itu. Dan gue berharap sih aturan ini bisa diterapkan di Indonesia. Jadi klub-klub Indonesia mulai belajar bukan hanya tentang sekadar membina pemain lokal kita agar menjadi pemain yang bagus, tapi juga mengikatkan antara klub dengan supporter, sehingga supporter punya hak untuk menentukan masa depan klub kita itu nantinya seperti apa, agar bisa berprestasi lebih jauh di pentas yang lebih besar. Oke? Itu dari gua. Thanks for watching.